dalam kisah para kekasih Allah niku ketika wafat dicabutnya nyawa tidak merasakan sakaratul maut. Tapi sedangkan Rasulullah SAW kenapa kok merasakan sakitnya sakaratul maut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Papar Gus, nyuwun ngapunten lak wonten klenta-klentunipun. Nyuwun sewu dalam kisah para kekasih Allah niku ketika wafat dicabutnya nyawa tidak merasakan sakaratul maut. Tapi sedangkan Rasulullah SAW kenapa kok merasakan sakitnya sakaratul maut? Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Bukan berarti Rasulullah terasa sakit. Tidak. Sebetulnya itu manti-manti memesan terhadap kita tentang sakaratul maut. Sebelum jenengan kali kula ngalami sakaratul maut, supaya maksud Kanjeng Nabi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Itu maksud supaya jenengan itu lekas kembali pada Allah sebelum mati. Sebelum mati. Bukan persoalannya Kanjeng Nabi merasakan kesakitan pada sakaratul maut, mboten. Itu sebuah contoh. Mohal Pak kalau Nabi dan Rasul atau kekasih Allah merasakan sakitnya sakaratul maut. Enggak. Buktinya ning dunya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika hati betul-betul sudah bertemu Allah, disebut aulia, jamak dari wali. Piro-piro kekasih Allah termasuk Nabi dan Rasul. Istah jenengan piyambak lah sampean ngen-ngen. Kalau betul-betul hati sampean itu sudah Allah tarik untuk bertemu Allah, jenengan ditinggal no kesenangan dunia, gak mungkin hati sampean loro, gak mungkin. Karena apa? Karena jenengan sudah sadar semua itu milik Allah. Sama dengan tukang parkir nih kalau Pak, ketika menjaga mobil, sepeda-sepeda, lalu yang punya moro, Pak ngambil sepeda, gak mungkin jenengan hati berat untuk memberikan, gak mungkin. Gak mungkin laksana seperti itu, kecuali ku hak sampean. Sampean HI gak jadi tukang parkir, wek sampean yang ngomah dicolong maling, hati panas nggak? Loro nggak? Loro, karena kita merasa yang memiliki. Inilah Pak persoalannya. Olehnya sakit sebab kita itu melu ngaku. Sedangkan para kekasih Allah la khaufun alaihim, sudah jelas. Sudah jelas, nggak terasa gelisah, nggak terasa sakit, nggak terasa sumpek, nggak terasa takut. Lah mengapa Kanjeng Nabi dawuh seperti itu? Itu memberikan lampu terhadap kita sebelum kita didatangi sakaratul maut. Wa anibu lekaslah baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu. Artinya sebelum kematian datang jenengan wajib untuk makrifat dulu datang Gusti Allah. Iki lho karepe. Sebab jikalau jenengan kali kula hati dereng mau kembali kepada Allah, sik bersukaria dengan bisikan nafsu, min qabli ayyatiyakumul adab, otomatis ketika saat datangnya kematian tsumma la tunsurun, tidak ada pertolongan dari Allah. Itulah sakit. Nah, sebelum datangnya perkara itu sebetulnya kita sudah dilatih dalam kehidupan ini untuk merasakan sakit atau tidak ketika saat perkara apa yang kita akui diambil oleh Allah, hanya saja lewat si A, si B, si C, si nyolong dan lain sebagainya. Bukti kalau kita itu terasa sakit, ini sebagai tanda suiku nikmati yo rasane sakit. Karena waktu demi waktu yang Allah kasih kesempatan tidak kunjung kita sadar untuk lekas kembali pada Allah. Ini persoalannya. Jadi itu percontohan Pak, percontohan dari Kanjeng Nabi untuk kita. Barang siapa yang belum kembali kepada Allah, sakarat itu datang mesti sakit.
Jikalau sudah kembali, maka tidak akan pernah sakit. Siapa mereka yang disebut aulia? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Dialah orang-orang yang beriman, yang sudah yakin segala apapun itu atas dasar sumber sangka Allah. Wattaqau, dan di dalam diri iman mereka itu sudah condong, sudah yakin ilmu amal istiqomah. Artinya dia senantiasa berzikir datang Allah. Jadi niku Pak nggih, bukan berarti Rasulullah merasakan sakit, enggak, tetapi contoh terhadap kita, jikalau tidak lekas kembali ya pasti sakit. Kalau kita sudah kembali, maka dalam hati tidak ada rasa pengakuan diri. Suatu saat diambil Allah, apapun bentuk yang tadinya kita merasa memiliki, pasti sakit Pak, dan tidak mau terjadi itu. Makanya mohon maaf, kula nek ngetutno sifat basariah kita Pak, kula niki mboten menginginkan 2025 iku berhenti ngaji, nggak menginginkan. Estu karena alasan makhluk, karena alasan manusia. Tapi saya tidak bisa Pak untuk mengikuti hal seperti itu. Aku tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan berhenti, wajib saya berhenti. Sebab setiap apapun yang Allah terjadikan terhadap siapapun, itu pasti ada, di balik itu semua ada nilai manfaat positif terhadap kita. Itu pasti. Saya tetap berhusnudzon datang Allah seperti itu. Ya lihat aja nanti. Jikalau niki gambaran, jikalau itu tetap diterjadikan Allah untuk ngaji, mesti ada konsekuensi terhadap kita. Tinggal pertanyaannya, ketika konsekuensi itu terjadi pada diri kita, pertanyaannya kita melihat siapanya? Melihat konsekuensi yang Allah jatuhkan atau melihat Allahnya? Kalau jenengan melihat konsekuensinya, pasti jenengan tidak akan pernah hati tentrem. Tapi jikalau jenengan melihat Allahnya, disitulah nanti yaj'allahu makhrajan, Allah justru akan membuka pintu segala hal apapun yang menurut sifat basariah atau basirah Allah mudahkan. Inilah gambaran-gambaran apa qada yang nanti akan diberlakukan Allah berupa takdir atau qadar. Jadi Pak, saya ulangi, itu hanya percontohan saja untuk bagi kita mau kembali sebelumnya ataukah tidak mau kembali sebelum kematian itu.